kelompok 4 yang beranggotakan kami semua ingin membahas tentang presidensial threshold. Di tengah dinamika politik Indonesia muncul perdebatan hangat mengenai presidensial threshold. Batasan ini yang mengharuskan partai politik meraih 20% kursi di DPR untuk mencalonkan calon presidennya telah menjadi sorotan. Banyak yang berargumen bahwa aturan ini menyalahi sistem demokrasi, sementara yang lain menilai ini penting untuk stabilitas politik. Kami sudah mewawancarai beberapa pihak diantaranya yaitu Bawaslu Kota Cirebon, masyarakat, partai politik, dan juga PNS yang ada di Kota Cirebon. Sekian. Boleh kita sebelum kesini itu diskusi dulu kalau presidensial threshold itu memang pernah sempat diajukan beberapa tahun lalu Pak. Tapi kemarin sempat disahkan ya. Nah itu tuh kasus terbarunya bagaimana sih Pak? Nurdin sebagai anggota Komisi tadi menanyakan presidensial threshold berkaitan dengan putusan MK atau Mahkamah Konstitusi. Karena maknanya itu kan penghapusan ambang batas calon presiden. Acuannya tetap di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Diatur bahwa untuk ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden 20% dari jumlah kursi atau 25% suara sah secara nasional. Berkaitan dengan adanya gugatan dari 4 orang mahasiswa Unsur Kalijaga kalau mendaftarkan di perkara nomor 62 PUU tahun 2024 dianggap bahwa bunyi pasal 222 di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 itu bertentangan. Dia apresiasi putusan MK tersebut karena putusan itu dengan menghapus maknanya itu kan menghapus ambang batas pencalonan calon presiden itu akan setidaknya akan memberikan ruang yang lebih luas dalam hal demokrasi di Indonesia, khususnya mungkin akan lahir pemimpin-pemimpin baru, pemimpin-pemimpin alternatif yang benar-benar dikehendaki oleh rakyat gitu ya. Berarti putusan MK itu sudah diputuskan, sudah disahkan? Ya, jadi ketika putusan MK itu kan ketika diputuskan, maka itu kan berlaku presidensial threshold. Jadi implementasinya itu nanti kita asumsikan bahwa peserta pemilu sekarang ini ada 16 partai politik. Maka di pemilu 2029, 16 partai politik itu dia berhak untuk mencalonkan presiden. Bisa maju. Strategi ke depannya setelah keputusan ini sudah disahkan menurut Bapak itu seperti apa? Yang jelas, mau tidak mau, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu itu nanti kan akan direvisi. Ya, semoga saja kita berharap ya, berharap nanti DPR RI itu menyusun revisinya itu akan mendukung supaya nanti terpilih calon presiden yang qualified, presiden dan wakil presiden itu yang qualified, sehingga kita yakin dan percaya lah ke depan lebih baik, intinya gitu. Sebelumnya perkenalkan saya Gita Bella Permata dan saya Nadia Fitur Aini. Jadi ketika maksud dan tujuan kami mewawancarai Kak Isal ya. Akhir-akhir ini tuh ada isu tentang presidensial threshold. Menurut Kak Isal sendiri nih, presidensial threshold itu seperti apa sih? Penjelasan Kak Isal. Kalau dari saya pribadi ya, kalau presidensial threshold kan ambang batas ya, ambang batas mengenai pencalonan presiden. Jadi kan di Indonesia itu kan sistemnya itu harus menggunakan partai politik. Nah yang mana partai politik ini kan diberi aturan untuk bisa mencalonkan presidennya. Nah, menurut pandangan saya ya presidensial threshold ini karena negara kita ini negara hukum dan negara kita juga kan berlandaskan undang-undang. Menurut saya ya seharusnya memang diperlukan juga adanya presidensial threshold. Apakah ini perkembangannya sekarang sih gimana sih? Perkembangannya, kalau saya mengikuti berita sebelumnya itu kan presidensial threshold itu sudah digugat 30 kali kalau tidak salah. 30 kali kalau bagi saya merupakan sebuah kemenangan rakyat juga. Yang mana otomatis rakyat ini jika nanti menginginkan ada sosok yang ingin maju tidak harus tersandra oleh sistem 20% tersebut. Pendapat Kaisal sebagai masyarakat, pendapat Kaisal sendiri itu pro atau kontra terkait penghapusan presidensial threshold ini? Kalau bagi saya ini penghapusan ini otomatis pro ya. Adanya presidensial threshold 20% ini menurut saya bagus karena udahlah rakyat memiliki banyak pilihan, rakyat yang menghendaki pengen presiden yang kayak gimana, rakyat yang membuat sebuah keputusannya sendiri. Presidensial threshold kemarin itu karena untuk memperkuat presiden saat jadi eksekutif kan ada 3 lembaga kan, eksekutif, legislatif, yudikatif kan. Dia
suatu kebijakan kalau tadi ambang batasnya 0 ya sekarang ya, siapapun peserta pemilu bisa mencalonkan diri, gitu ya, masuk yang tadi ambang batas. Tapi kan udah diputuskan ada keuntungannya, siapapun yang memiliki potensi dan dikenal masyarakat bisa jadi presiden gitu kan ya. Tapi tadi kerugiannya ada alot memutuskan sesuatu gitu ya. Bapak sendiri tentang presidensial Calon kalau saya putusan MK ikutnya kan, ya, karena saya PNS ya. Tadi kita pernah mengalami satu masa 2 lawan 1 saat Orde Baru kan saat itu ya. Walaupun kelihatannya pakai otoriter dan lainnya, tetap susah mengatur peraturan perundangan saat itu. Saya dua-duanya sama-sama setuju ya kan. Secara politik saya setuju karena tinggal tergantung tadi masyarakatnya sudah mulai atau belum ya sebenarnya. Politik itu buat beberapa orang kan negatif sebenarnya. Ya, mempertahankan kekuasaan untuk sesuatu gitu ya. Tapi sebenarnya kalau tujuannya untuk bernegara dan berpemerintahan ya dua-duanya bisa berjalan sebenarnya ya. Tidak usah ada tadi ambang batas atau tidak ambang batas sebenarnya. Tapi setelah putusan MK berarti kan teman-teman yang harus menyiapkan diri jadi sesuatu gitu mas. Ya gitu. Kalau sebenarnya kalau tentang siapapun jadi presiden atau sampai ke bawahnya wali kota gubernur, selama mengikuti aturan nggak ada faktor PNS. Kalau PNS itu sebenarnya kan harusnya netral. Siapapun pemimpinnya, mereka harus bekerja sesuai dengan kewenangannya gitu ya. Kayak sama bekerja sesuai kewenangannya sama. Untuk poin yang pertama nih Pak, saya mau bertanya Bapak, bagaimana sih pendapat Bapak tentang presidensial threshold dan perkembangan kasusnya Pak? Sampailah kemarin yang adik-adik tahu, itu MK membuat satu keputusan yang fundamental ya, itu berbulan Desember ya tahun 2024 kemarin ya, dimana MK boleh dibilang membatalkan pasal 222 ya di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu, yang mana sebelumnya diatur persyaratan untuk pencalonan ya, seseorang melalui partai politik atau gabungan politik itu dia harus mendapatkan dukungan kursi sebesar 20% atau suara sah 25%. Nah kemarin pasal itu digugurkan karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu, yang mengatur tentang kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat. Itu apalagi Menurut Bapak, mohon izin ya Pak, terkait adanya putusan MK ini, pendapat Bapak sendiri itu pro atau kontra? saya pro begitu, karena begini, apalagi kami Partai PDI Perjuangan ya, partai yang menjunjung tinggi demokrasi, pembelaan terhadap hak-hak dasar masyarakat, termasuk dalamnya itu adalah hak berpolitik, hak berpartisipasi terlibat untuk dipilih dan memilih gitu. Saya tentu sangat pro karena itu adalah fasilitas konstitusional yang membuka ruang seluas-luasnya kepada setiap warga negara untuk berpartisipasi aktif dalam tadi, artinya ikut membangun negara kesatuan Republik Indonesia melalui tadi mencalonkan diri yang menjadi presiden maupun wakil presiden. Itu sesuatu yang fundamental. Menurut Bapak sendiri, dengan keputusan MK ini akan berdampak nggak sih ke pemilu selanjutnya? Pasti berdampak, karena begini, secara politis tentu ada persaingan di situ dah. Nah, dampaknya kelihatan itu adalah yang kelihatan nih, bisa diprediksi calonnya pasti akan lebih dari 2. Nah, jadi pasti nanti akan ada ketentuan turunannya, apakah nanti di PP ya kan atau di Perpres. Itu pertama, dampaknya adalah dari sisi tadi partisipasi, pasti yang terlibat akan jauh lebih banyak, kan begitu kan? Nah, kemudian persaingannya pasti akan jauh lebih, mungkin dalam tanda kutip ya, barbar. Ini Pak, mau bertanya tentang strategi sebagai orang partai. Iya. Kita kan dalam pemilu selanjutnya kan pasti memiliki strategi. Setelah putusan MK ini, kira-kira strategi yang akan dijalani dari partai yang Bapak... Kalau strategi itu kan sifatnya kan lebih kepada rahasia perusahaan. Oh, iya. Hanya sebagai seorang politisi atau apapun itu namanya, kita ini kan milik publik. Jadi yang paling penting adalah kita menjaga kredibilitas agar masyarakat itu tetap mempercayai. Jadi masyarakat juga menginginkan gitu kan, tidak boleh diberi batasan cap ya. Seperti yang terjadi di Amerika dan Brasil. Betul. Oke. Sebenarnya ini pertanyaan dari di luar ini sih. Saya sempat baca-baca juga ya, keputusan MK ini kan berapa kali ditolak, sekitar 30 lebih. Iya. Dan sekarang diterima itu karena pengajuan dari mahasiswa UIN. Kira-kira kenapa ya? Kan udah ditolak sampai 30 kali. Jadi begini, setiap kebijakan itu pasti dia mengandung pertimbangan-pertimbangan. Makanya kenapa baru sekarang? Jadi ya kita positive thinking aja. Bahwa baru waktunya, baru saatnya para hakim di MK ini dengan pikiran yang luar biasa cerdas, jernih, para guru besar mendengar apa yang menjadi keluhan, apa yang menjadi jeritan